Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana untuk kelas 3, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat meskipun dalam jaringan online atau daring. Anak-anak, mudah-mudahan anak-anak sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Pada hari ini akan saya sajikan yaitu lanjutan dari diskusi kemarin, dan pada ujungnya ini yaitu menyajikan pendapat dan argumen dalam teks diskusi. Langkah-langkah menyusun pendapat dan argumen teks diskusi ini ada 6. Di antaranya 1, menentukan tema atau topik. Ini bisa kalian baca sendiri, saya lanjutkan. Yang nomor 2, menentukan tujuan teks diskusi. Ya. Kemudian berikutnya mengumpulkan data. Kemudian menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh dan lengkap. Dan yang keenam, merevisi dan menyunting teks yang telah disusun agar teks mudah dipahami oleh pembacanya. Anak-anak, dalam diskusi berikut ini ada beberapa cara untuk menarik perhatian pembaca. Di antaranya 1, yaitu menggunakan judul dengan bahasa yang menarik dan perhatian atau menarik perhatian. Yang kedua, mulailah pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Yang ketiga, mulailah pendahuluan dengan bahasa emotif. Berikutnya yang keempat, mulailah pendahuluan dengan menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Anak-anak, yang kelima, yaitu mulailah dengan pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Ini diantaranya. Berikutnya nanti, ini ada tugas untuk kalian. Tolong anak-anak semuanya nanti mengerjakan tugas ini, karena tugas ini adalah tugas akhir dari materi diskusi. Tolong nanti kamu kerjakan tugas dalam bentuk tabel berikut. 1, pendahuluan. Jadi kamu tulis pendahuluannya itu apa, kamu ambilkan di teks diskusi. Gagasan utama, apa gagasan utamanya? Yaitu tolong kalian sebutkan bukti pendukung satu sudut pandang. Ini pada yang nomor 2. Yang nomor 3, nanti gagasan satu sudut pandang lain, alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang lain ini kamu buktikan seperti halnya yang nomor 2 tadi. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, yaitu simpulan. Ini kamu simpulkan dari pendahuluan, gagasan utama, gagasan satu sudut pandang lain, ini merupakan simpulan. Supaya kalian tidak bingung, tolong dikembalikan lagi. Ya, dimulai dari yang pertama, menyajikan pendapat dan argumen dalam diskusi. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tema atau topik yang tadi sudah kalian pahami, ya, yaitu usahakan memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu pahami, yang benar-benar kamu kuasai, agar tidak kehabisan bahan. Nah, ini untuk untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks diskusi yang utuh. Jadi pilihlah tema atau topik yang kalian pahami atau kalian kuasai. Kemudian untuk menentukan tujuan diskusi, ini salah satu langkah-langkah menyusun pendapat dan argumen teks diskusi. Berikutnya yang ketiga tadi, mengumpulkan data, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan, dan merevisi atau menyunting. Ini supaya kalian pahami. Nanti tolong anak-anak
gunakan judul dengan bahasa yang menarik ya. Ini salah satu contohnya, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Nah, ini yang dialami anak-anak ini. Kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Nah, ini diantara contoh judul. Kemudian anak-anak gunakan pendahuluan dengan pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Karena semuanya sudah paham dengan pertanyaan itu. Dijawab dan dijawab, ini sudah tahu maksudnya. Salah satu contohnya yaitu, haruskah kita hidup mengikuti gaya hidup instan? Dijawab ya ngono iku, gak dijawab ya segitu ya. Apa susahnya membuang sampah dengan benar? Ya, ini tinggal kita laksanakan saja, nggak perlu dijawab. Ya, dijawab susah ya nggak mungkin, dijawab tidak susah ya nggak mungkin. Yes. Ini namanya pertanyaan retoris, nggak perlu jawaban. Begitu juga yang nomor 3 dengan bahasa emotif. Ini kita tulis satu contohnya, padahal 2. Karena ini tidak muat tempatnya, jadi saya tulis 1. Lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli penjaganya. Ini salah satu bahasa emotif. Kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti personal. Begitu juga nomor 5, dengan pernyataan topik yang jelas. Itu diantaranya yang harus kamu kuasai. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya cukup sekian dulu. Silakan menjawab atau mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.